Iya. Dia kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wow. Hari ini aku akan menyampaikan bab 57 tentang Naira dengerin. Naira. Kalau lucu. qanaah, puas dengan apa yang didapat dan tetap berusaha, enggan meminta-minta, perilaku sederhana dalam kehidupan dan berbelanja, serta mencela meminta tanpa adanya keadaan darurat. Allah berfirman pada ini apa ini Hudnya apa sih? Surat Hud. Surat Hud ayat 6, tiada satupun binatang yang bergerak di bumi itu kecuali atas tanggungan Allah jualah keadaan rezekinya. Allah Ta'ala juga berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 273, berikanlah sedekah itu kepada kaum fakir yang terkepung dalam menjalankan jihad fisabilillah. Mereka tidak dapat berjalan keliling negeri. Orang-orang yang tidak mengetahui akan mengira bahwa mereka itu adalah orang-orang yang yakni bahwa mereka itu tidak mau meminta para manusia secara berulang kali. Salah. Orang-orang yang kaya karena bersikap ta'awuf, Bersikap apa? enggan meminta-minta, Naira. meminta-minta engkau dalam mengenal mereka itu dengan tanda-tandanya, yakni bahwa mereka itu mau meminta kepada para manusia secara berulang kali, yakni menyangatkan permintaannya. Allah juga berfirman pada Al-Furqan ayat 67, dan mereka hamba-hamba Allah yang berbakti itu apabila memanfaatkan hartanya maka mereka itu melampaui batas, lalu boros, dan tidak pula bersikap pikir, tapi pertengahan antara keduanya. Allah berfirman pula pada Ad-Syariyat ayat 86 sampai 87, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya menyembahkan padaku. Aku tidak hendak meminta rezeki kepada mereka. Aku tidak hendak meminta supaya mereka memberi makanan kepadaku. Adapun hadis-hadisnya, maka sebagianlah besar telah diuraikan dalam kedua bab yang ada di muka. Di antaranya yang belum terdapat di muka ialah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW sabdanya, bukan yang dinamakan kaya itu karena banyak harta, tetapi yang dinamakan kaya sebenarnya ialah kayanya jiwanya. Hadis riwayat muttafaq alaihi dari Abdullah bin radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguh berbahagialah orang yang masuk agama Islam dan diberi rezeki cukup serta dikaruniai sifat anak Allah dengan apa-apa yang direzekinya kepada itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu katanya, saya meminta kepada Rasulullah, lalu beliau memberikan sesuatu padaku. Lalu saya minta lagi pada beliau, kemudian beliau pun memberi sesuatu padaku. Selanjutnya beliau sabda, hai Hakim, sesungguhnya harta ini adalah sebagai benda yang hijau-hijauan
yakni enak dirasakan dan nyaman dipandang, juga manis. Maka barang siapa yang mengambilnya itu dengan jiwa hadrawan dari orang yang memberikannya serta meminta itu dengan tidak memaksa, tentulah karena harta itu memperoleh berkah Tuhan. Barang siapa yang mengambilnya itu dengan jiwa kelombaan atau ketamaan, maka tidak memperoleh berkah Tuhan. Dalam harta tadi, ia adalah sebagai orang yang makan, namun tidak kenyang-kenyang. Tangan yang di bagian atas yang memberi adalah lebih mulia daripada yang bagian bawah yang diberi. Hakim lalu berkata, ya Rasulullah, demi zat yang mengutus Tuhan dengan membawa kebenaran, saya tidak akan suka lagi menerima suatu dari pihak orang siapapun peninggalan tua nanti, sehingga saya akan bisa dengan dunia yakni sampai mati. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengundang hakim karena hendak memberikan sesuatu padanya, yakni ternyata, tetapi hakim menolak untuk menerima apapun dari pemberian. Dah. Udah. Coba Ki jelasin Ki tadi yang sampaikan Ki. Kamu kan yang paling dekat. Ayo jelasin, ayo. Iya sebisanya Kiki, ayo. Nanti habis Kiki mau sakit. Ayo. Apa ya? Apa itu nih? Kenapa? Masih cukup kan? Karena apa Bu? Merasa cukup. Apa ya? Contohnya. Coba Nora tadi kan mendengarkan, coba Nora gimana? Iya aku dengerin tapi. Kamu sibuk mainan sama bayi sih. Ini coba nih si hitam keriting yang senangnya monyong-monyong tadi sepanjangan ngaji nih gimana nih? Oh ini. Mana? Gimana Ki? Coba Ki. Contoh senang. Ya sudah. Coba kita lihat lagi sini hadisnya. Ya. Bismillah. Nah. Jadi itu kita ngebahas Riyadus Salihin, ya kan? Itu untuk tidak meminta-minta, ya kan? Ya kan. Nah, makanya jadi kata kuncinya adalah kita harus bersikap qanaah, harus merasa cukup. Tapi kamu tidak qanaah waktu kamu bilang ke ibu minta tambah uang jajan dong. Nah, itu tidak qanaah itu. Hah? Ibu tuh udah ngasih kamu uang jajan itu sudah diperhitungkan. Ibu ngasih kamu bekal. Ya kalau lapar makan bekal ya. Tapi Ya. jangan lagi bilang kurang ya uang jajannya gitu. Soalnya kalau sampai ibu bilang uang jajannya kurang, ayah yang bingung nanti. Ya. Gitu. Yang pasti kita mengacu dalam surat Hud ayat 6 di mana Allah berfirman, tiada satupun binatang yang bergerak di muka bumi itu kecuali atas tanggungan Allah jualah rezekinya. Coba kalian ingat ya, kalau Naira yang badan sekecil ini makannya kira-kira berapa banyak? Ayo, sepiring ya. Nah, iya tapi kan ini kan piringnya kecil ya kan. Nah ini sakit pasti lebih banyak dong ya kan makannya kan, karena perutnya lebih gede ya kan, apalagi kalau perut yang ini nih ya kan. Nah
Semakin besar makhluk hidup, semakin banyak makanannya. Dan ayah harus bekerja supaya bisa membeli makanan. Bagaimana dengan ikan paus? Pernah lihat ikan paus ke kantor? Enggak. Ada di SpongeBob ya, ikan paus. SpongeBob. Nah, anaknya Mr. Krab. Ya, kerja di restoran. Nah, jadi ya, tapi di sini katakan bahwa Allah menjamin rezekinya. Nggak ada istilahnya ikan paus yang mati kelaparan. Ya, paling matinya kena tumpahan minyak dari manusia atau mati dibunuh oleh manusia. Itu artinya Allah sudah menjamin rezeki. Iya, enggak. Ya, silahkan. Ya, Allah sudah menjamin rezeki. Oh my god. Mau Ya. tanyain dari kemarin. Kira-kira gitu ya, anakku. Ya. Jadi janganlah kalian merasa kurang. Ya. Baru-baru ini ayah juga sempat ngeluh sama ibu, aduh bu, ini. Terus ibu kemudian, Ini. ya, tahu masalahnya iya, juga. pokoknya mengeluh lah, istilahnya ayah merasa kurang. Tapi kemudian ibu bilang sama ayah, ayah istighfar, ya, gitu nggak kurang. Ya kita harus bersyukur, ya. Ya alhamdulillah ayah punya istri kayak ibu, ya, yang cantik, solihah, ya, nggak salah, nggak. Nggak salah pilih istri ya kan. Di saat ayah lupa sama hadis ini, sama firman Allah ini, ayah mengeluh gitu kan, gitu. Terus kemudian ibu bilang istighfar, ayah istighfar gitu kan. Kira-kira begitu ya. Makanya nanti Serius. ya sakit Kiki ya, Apip, kalau cari istri cari yang solihah ya. Ngomongin sih. Udah diomongin tadi ya. Emang kamu doang. Giri. Ya cari yang solihah ya. Jalan soleh. Jangan cari yang soleh ya. Jadi yang solihah, cari istri supaya apa? Supaya di saat kita lagi lupa ada yang mengingatkan, gitu ya. Makanya dicek mana solihah. Oke, kira-kira gitu ya. Ini Kiki yang paling dekat nih ya. Nanti begitu lulus kuliah kerja ya. Ya nggak apa-apa, daripada pacaran. Ya begitu kerja udah punya uang langsung aja nikah, nggak apa-apa Ki, nggak apa-apa Ki, serius Ki. Ya kan? Jangan pacaran ya. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan anak-anakku? Nggak ada. Kalau nggak ada itu dengan baca alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.